bakal jelasin tentang materi yang bakal diujikan waktu UTS PA. Oke, ini gue ambil soalnya dari Mojako, tahun lalu, tahun 2022 semester ganjil. Kalau gitu kita langsung masuk ke soalnya aja kali ya. Jadi yang pertama ini problem 1 tentang, jurnal. Jadi kalau misalnya ada soal, kalian jangan terkecoh ataupun jangan baca soalnya dulu, tapi langsung baca pertanyaannya dulu supaya kita langsung tahu apa yang diminta gitu kan. Jadi nggak, buang-buang waktu ataupun nggak tetap fokus ke hal yang ditanya. Jadi yang pertama kan dia minta journalize each of the transaction, jadi kita langsung jurnal aja. April 1, owner invested 30 juta in the business, berarti artinya, owner menyetorkan modal sebesar 30 juta, berarti langsung ya, jurnalnya di sini. Ya, jurnalnya di sini langsung cash sama, cash di debit, owner's capital di kredit sebesar 30 juta. Nah, ini untuk memudahkan ya memudahkan angkanya supaya nggak banyak banget nolnya, jadi dibikin dalam, eee, ribuan. Jadi di sininya 30.000 alias 30 juta. Oke, lanjut, kan tadi owner udah invest modal, ya artinya owner menyetorkan modal, artinya modal kita nambah, owner's capital nambah, terus, berarti cash-nya juga nambah. Terus buat selanjutnya April 3, obtain a bank loan for 5 juta by issuing a note payable. Berarti artinya dia ngutang ke bank sebesar 5 juta. Berarti ya otomatis langsung, mudah ya. Cash sama notes payable berarti dia karena dia utang berarti kan dia dapat duit, dari bank. Jadi cash-nya nambah dan notes payable di kredit. Terus lanjut April 4, dia bayar 530.000 cash untuk beli equipment. Nah, ini juga jelas ya, berarti kan dia ngeluarin cash, cash-nya berkurang di kredit dan beli equipment berarti equipment-nya nambah di debit. Sebesar, berapa tadi? 530.000. Berarti di sini 530 ya. Terus lanjut, April 5. April 5 dia bayar 2.100.000 untuk bayar sewa office. Berarti dia rent expense terhadap cash. Karena kan dia nyewa office dan dia bayarnya pakai cash, berarti kan cash-nya di kredit. Lanjut, April 6 dia bayar 235.000 cash for supplies. Berarti kalau tadi kan dia udah equipment nih di April 4. Berarti kalau yang April 6 ini supplies terhadap cash. Lanjut, April 10 di sini tulisannya per case beli 300.000 advertising on account. Nah, perhatiin kalau ada on account berarti dia jelas ya account payable. Kita buka. Berarti di sini dia bayar advertising expense 300.000 dan terhadap account payable di kredit. Lanjut, April 14 dia udah perform services 5 juta, berarti dia udah dapat revenue dong karena dia kan udah perform. Terus dari 5 juta itu dia terima cash 1,5. Terus 3,5-nya on account. Berarti di sini jurnalnya cash 1.500.000, account receivable karena on account kan berarti dia terimanya piutang 3.500.000 terhadap service revenue-nya 5 juta totalnya. Lanjut, April 24 paid the utility bill for the month, berarti ini juga jelas karena dia udah paid, berarti dia ngeluarin cash untuk apa? Untuk utility. Berarti kan dia jurnalnya utility expense terhadap cash sebesar 950.000. Lanjut, April 24 lagi, cash withdrawal 200.000. Berarti ownernya ngambil 200.000 untuk kepentingan pribadi dia, berarti jurnalnya udah pasti cuman satu jenis doang ya, satu pilihan doang pastinya.
owner's drawing di debit terhadap cash. Nah, mungkin kalian ada bingung ngingetnya owner's drawing tuh rada akun baru kan, di debit atau kredit ya. Kalau dulu gue ngingetnya tuh owner's drawing kan mengurangi equity ya, mengurangi modal tadi yang udah di-store ke perusahaannya, tapi berkurang nih gara-gara pemiliknya ambil buat kepentingan pribadi dia. Jadi makanya karena dia mengurangi equity berarti dia di debit. Terus karena cash ya diambil berarti cashnya berkurang kan, cash perusahaan berkurang berarti di kredit. Lanjut April 26 paid harian kita the amount due in transaction 6 berarti ini refer ke nomor 6 tadi yang April 10 di mana dia beli 300.000 advertising on account kan. Berarti dia di tanggal April 26 ini dia udah lunasin, dia udah bayar. Jadinya di sini jurnalnya karena dia udah bayar, dia udah paid, berarti kan cash-nya berkurang pasti. Dan utangnya juga udah berkurang karena udah dilunasin. Lanjut, April 27 ini paid employee salaries and wages, berarti jelas ya karena dia paid berarti bayar pakai cash, terus salaries and wages expense di debit. Karena dia bayar gaji karyawan sebesar 2.300.000. Lanjut, April 28 paid 110.000 cash of interest on the bank loan obtained in transaction 2. Berarti dia juga ini yang April 28 refer ke transaksi yang kedua, April 3. Di sini yang tadi dia ngutang ke bank 5 juta, terus ya di 28 ini dia udah bayar interestnya, berarti jelas ya interest expense terhadap cash 110.000. Terus lanjut April 29 receive 2 juta cash dari customer refer ke transaksi nomor 7. Berarti di sini dia tadi kan di sini piutangnya 3.500.000. Nah, dia di sini udah dilunasin lagi 2 juta. Kita catat di sini. Berarti piutangnya berkurang karena udah diterima pembayarannya dan cashnya bertambah 2 juta. Oke, lanjut ini jadi jurnalnya udah kelar nomor 1. Lanjut ke nomor 2 diminta untuk post to ledger. Ini sebenarnya sama aja sih, cuman kalian tinggal pindahin aja dari akun-akun yang ada di sini ke ledger account-nya di posting. Jadi tiap akun punya ledger account sendiri. Ini contohnya misalnya buat yang cash. Kan ini dibikin satu-satu kan. Kita coba bikin yang cash dulu. Kalau cash dulu, kita lihat aja yang pertama tadi kan di April 1 dia udah dapat cash dari setoran modal pemilik, dari ownernya. Jadi langsung di sini pindahin aja. April 1 investment, karena ya tadi owner's investment, terus sebesar 30 juta di debit. Terus lanjut, kita cari lagi yang ada cash-nya. Nah, April 3 cash lagi, karena dia dia ngutang ke bank, berarti dia cash-nya nambah lagi di debit. Rp5 juta. Terus lanjut April. Nah, di sini tadi kan awalnya 30 juta nih. Di April 1 dia dapat 30 juta, berarti balance-nya di debit 30 juta. Terus April 3 tadi dia karena udah ngutang ke bank, berarti cash-nya nambah lagi kan 5 juta di debit lagi. Berarti sekarang balance-nya berapa? Berarti sekarang balance-nya 35 juta. Tinggal kalau cash kan default-nya di debit. Berarti kalau misalnya dia akunnya di debit berarti ditambah 30 ya jadi 30 juta tambah 5 juta. Oke, lanjut. Berarti abis April 3, April 4 ada cash gak? Oh, ada ternyata. April 4 karena kita beli equipment kan, kita beli peralatan. Nah, kalau kayak gini kan berarti cash kita berkurang. Cash kita berkurang 530.000 di kredit berarti kan. Nah, karena di kredit
karena defaultnya cash di debit berarti dikurangin untuk balance-nya. Berarti tinggal balance-nya ini balance terakhir ditambah debit, pokoknya default account-nya sama dikurangin kredit. Seperti ya, dapat segitu. Terus ini bakal kalian lakuin terus saja nyampe seluruh akun cash di jurnal ini udah kalian masukin semua. Masukin aja biar cepet. Nah, jadi tadi di April 5 dia ada bayar keluar cash untuk bayar office rent. Terus berarti berkurang lagi kan di sini balance-nya. Terus purchase of supplies karena dia beli supply berarti dia berkurang lagi cash-nya. Berarti di sini berkurang lagi. Dikurangin 32.370 dikurangin 235. Begitu terus nyampe dapat balance-nya. Balance akhirnya. Nah, ini kan ini untuk ledger accounts kan. Sebenarnya untuk posting ledger account ini gak harus kayak gini bentuk tabel kalian bikinnya. Ini kan ribet banget ya, harus ada masukin item, terus masukin post referensi juga, terus ada debit kredit, terus ada balance lagi gitu. Kan banyak kerjanya, terus kayak waktu kalian kan sebentar, jadi nggak mungkin semua bisa dikerjain. Maksudnya untuk bikin tabel serumit ini sulit gitu kan, dengan waktu yang terbatas. Nah, makanya kalian biasanya sih dulu gue juga bikinnya tuh cuman T-account doang. T-account doang tuh ya kayak cuman ya T doang gitu kan. Jadi misalnya jadi ini investmentnya nggak usah, post revenue juga nggak usah, balance-nya juga nggak usah gitu. Jadi cuman date terus debit kreditnya ditulisin pastinya. Terus nanti kalian balance-nya nanti tinggal kalian jumlahin waktu akhir aja di bawahnya. Jadi sekali aja ininya. Jadi nggak usah tiap transaksi kalian bikin balance-nya supaya menghemat waktu. Oke, terus buat selanjutnya tadi udah cash, sekarang terus account receivable. Account receivable kita lihat di jurnal ada di mana, di transaksi tanggal berapa aja. Terus kalau tadi kan account receivable itu adanya di tanggal April 14 ini, yang ketika dia udah perform, terus dia dapat revenue 5 juta, terus dari 5 juta itu yang dialokasiin buat piutang dia yang on account tuh 3.500.000 kan. Berarti masukin aja langsung ke dalam sini. Ini ya sama kayak tadi juga, dipindahin aja datanya dari jurnal ini yang ada account receivable-nya ke dalam ledger-nya. Terus di sini kita lihat lagi account receivable-nya ada tanggal April 29 ini. Kita masukin ke sini. Sama kayak tadi juga balance-nya karena dia account receivable kan asli default-nya normalnya itu adanya di debit, berarti ya kalau misalnya di kredit berarti dia dikurangin jadi balance akhirnya 1.500.000. Oke, lanjut. Terus buat supplies ini juga ke bawahnya sama aja sih. Buat cara masukinnya tinggal dipindahin aja dari jurnal umumnya ke ledger-nya. Kita langsung buka aja. Nah, di sini kalau supplies dia ada di tanggal April 6, tadi kan yang dia bayar, dia beli supplies, makanya supplies-nya nambah di debit jadi 235.000. Terus lanjut equipment, equipment ini adanya di April 4, dia beli equipment, berarti equipment dia nambah kan di debit 530.000. Account payable, semoga aja. Ini account payable tadi ada April 10 sama April 26. April 10 pas waktu advertising expense on account, berarti kan dia account payable. Tinggal dimasukin aja. Terus karena account payable kan berarti utang ya, berarti kan dia defaultnya ada di kredit, normal akunnya ada di kredit, berarti ketika ada transaksi di debit berarti dikurangin, makanya akhir balance-nya 0. Kalian bakal lakuin gitu aja terus buat semua ini ke bawah nyampe akun interest expense. Buka aja. Ya, gitu.
Sama sih kalau notes payable juga kan default-nya di kredit, berarti harusnya sih sebenarnya kalau kayak gini kalian lihat kebanyakan balance akhirnya itu harusnya angkanya adanya di default-nya. Jadi kan account notes payable normalnya di kredit. Berarti harusnya balance akhirnya ada di kredit juga. Jarang sih kalau misalnya tiba-tiba notes payable-nya minus gitu. Itu agak nggak mungkin sih itu kayaknya kalau kayak gitu berarti kalian mungkin ada salah masukin akun atau salah perhitungan gitu. Lanjut kita ke nomor selanjutnya ya. Di sini diminta prepare a trial balance of April 30, 2022. Berarti kan ini tadi kita transaksi bulan April ya, dimulai dari tanggal April 1 sampai April 29. Nah, berarti kalau kita mau bikin trial balance untuk April 30, 2022 ya berarti kita tinggal pindahin aja balance akhir kita yang ini, yang ini, yang ini. Pokoknya kita pindahin aja balance akhir dari masing-masing akun yang udah kita posting ke Ledger ke dalam trial balance kita. Gue langsung buka aja. Ya. Di sini berarti kita lihat ya, gue ingin confirm lagi ke teman-teman supaya jangan lupa untuk tulis kepalanya ini karena ini penting banget karena ini biasanya juga dinilai kalau kalian mau nilai kalian full ya kalian harus tulis atasnya ini ya. Jadi kalian tulis nama perusahaannya, di sini kan nama perusahaannya Jalan Kelilingko, terus tulis trial balance. Nah, kalau trial balance ini kata-kata di sininya tuh harus ended. Jadi for the month ended atau for the year ended gitu. Terus tanggalnya April 30, 2022 sesuai yang diminta soal. Nah, di sini tulis aja langsung akun-akunnya di listin aja ke bawah. Dan di sini akun-akunnya ini disusunnya berdasarkan likuiditasnya. Jadi kemudahan untuk digunakan dalam perusahaannya gitu. Jadi kan kalau cash berarti kan sangat liquid ya, sangat mudah untuk digunakan transaksi sehari-hari. Jadi pasti paling atas. Pokoknya urutannya pasti cash, account receivable, supplies. Jadi ini yang current aset, habis itu baru yang non current, yang equipment gitu. Terus baru habis sudah kelar ini bagian aset, habis itu lanjut ke utang. Utang kan dari yang paling liquid juga account payable, terus notes payable, terus abis udah utang kita ke equity. Equity berarti owner's capital, owner's drawing. Nah, abis udah aset liabilities terus udah equity, terus revenue. Ini service revenue, service revenue terus baru expense, salaries and wages expense, office rent expense dan lain-lain. Berarti ingat aja urutannya aset, liability, equity, revenue sama expense. Terus kalian tinggal pindahin aja tadi, ini kan saya cash 31775 tuh dari sini. Tinggal akhir balance dari ledgernya kan. Kalian nggak masukin debit kreditnya jangan sampai salah taruhnya. Terus pastiin kalian balance. Kalau udah balance berarti udah benar. Ya harusnya gitu. Dari problem satu ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau masih aman ya? Oke, kalau gitu gue lanjut ya. Lanjut untuk problem 2. Problem 2 ini, biasanya di sini kalian udah dikasih tabel kayak gini ya, jadi kalian tinggal ngisi aja angka-angkanya ke dalam sini. Di sini kita langsung lihat ke soal pertanyaannya, diminta apa. Jadi kalian jangan pusing juga ya ngelihat kayak, kok kayaknya banyak banget tabelnya, atau udah panik sendiri gitu. Jadi ngelihat soal dulu disuruh ngapain. Yang pertama dia minta untuk prepare necessary adjusting journal. Berarti kita tinggal bikin dulu dari sini adjustment-nya. Kita bikin adjusting journalnya. Yang pertama, supplies on hand at the end of the month 5.250. Berarti kan supplies yang ada sekarang itu tersisa 5.250. Nah, sedangkan di sini
supplies. Di sini trial balance-nya awalnya dia ada 6.400, tapi kan tadi di soal dibilang sekarang udah tinggal 5.250. Nah, artinya dia ada supplies expense. Artinya dia pakai supplies-nya udah dipakai, makanya udah berkurang expense-nya. Makanya kita tulis di sini, masukin di sini supplies expense terhadap supplies. Karena supplies-nya udah berkurang, berarti supplies-nya dikredit dan ada expense, ada yang digunakan, makanya bisa di-expense-in. Angkanya itu tadi 6.400 saldo supplies awalnya, terus dikurangi 5.250. Jadi dia pakainya 1.150. Lanjut, depreciation expense. Depreciation expense ini dibilang ada 8.400 setiap tahun. Ini kan setiap tahunnya. Sedangkan kita di sini nyatetnya itu adalah untuk setiap bulan. Berarti kita bagi 12. Karena kita nyatetnya per bulan. Di sini berarti ya kayak biasa ya, depreciation expense berarti kan langsung depreciation expense sama terhadap accumulated depreciation. Angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat tadi dari 8.400 dibagi 12 karena ada 1 tahun 12 bulan, jadi dikenakan expense-nya sebesar 700. Terus nomor 3 prepaid insurance dimulai 1 Juni 2022 untuk 4 tahun. Nah, prepaid insurance ini kan kita udah DP dulu kan buat asuransinya sebesar di sini tertulis prepaid insurance-nya 24.000 nih kan trial balance-nya. Pokoknya kalian kalau adjustment gini pokoknya harus refer ke data yang dikasih sama soalnya. Di sini kan data yang dikasihnya itu trial balance-nya. Berarti kalian harus untuk nentuin angka debit kreditnya refer ke adjusting entries yang ya adjust ke trial balance yang disediain. Tadi prepaid insurance dimulainya dari 1 Juni buat 4 tahun kan. Berarti 24.000 ini berlaku dari 1 Juni 2022 nih sampai 4 tahun ke depan. Artinya nyampe 2026. Karena 4 tahun kan. Jadinya kita di sini karena kita nyatetnya untuk di sini kan dibilang ya untuk akhirnya ended 30 Juni 2022. Berarti kita hitungnya per 1 bulan aja. Makanya kita di sini nyatetnya insurance expense terhadap prepaid insurance. Nah, angkanya ini adalah 8 ya ini angkanya berarti 24.000 dibagi 4 tahun kali 12 bulan. Karena kita mau hitungnya per bulan. Dapatlah 500 gitu. Terus di sini akunnya insurance expense ada prepaid insurance karena kita awalnya kan kita DP dulu nih asuransinya 24.000. Ternyata udah berjalan 1 bulan. Berarti kita udah pakai kita udah pakai asuransi itu, berarti udah nggak DP lagi dong, berarti itu udah nggak prepaid lagi, berarti udah jadi expense, karena kita udah pakai selama 1 bulan. Terus lanjut, unearned revenue was received on 1 Juni 2022 untuk 12 tahun. Nah, unearned revenue di sini unearned revenue-nya 7.350. Berarti 7.350 tadi itu diterimanya 1 Juni untuk 12 bulan. Kan unearned revenue itu berarti revenue yang belum bisa kita akui. Karena kita belum melakukan kewajiban kita gitu kan. Makanya belum bisa dicatat sebagai revenue. Berarti ketika udah berjalan 1 bulan nih, di tanggal 30 Juni ini, berarti kita udah bisa mengakui revenue-nya selama 1 bulan. Karena kita udah ngelakuin kewajiban kita selama sebulan. Karena kan di sini dimulainya 1 Juni 2022. Berarti kita catatnya unearned service revenue-nya berkurang di debit
dan service revenue-nya akhirnya kita bisa akui di kredit. Nah, ini angkanya berarti 7.350 tadi kan untuk 1 tahun kan di sini untuk 12 bulan. Berarti dibagi 12. Lanjut, bank payable started 1 Januari 2022 untuk 1 tahun, interest rate-nya 12%, dan seluruh interest dan principal will be paid at the end of the year. Nah, ini harus diperhatiin ya, teman-teman. Karena di sini dia bilang all interest payable and principal, berarti yang kita mau catat di sini kan interest-nya. Berarti interest-nya ini tuh dibayar di akhir tahun. Berarti di tanggal 30 Juni ini kita belum pakai cash gitu. Karena dia baru bilang dia baru bayar bayarnya itu di akhir tahun. Jadi sekarang kita nggak bisa mengakui cash-nya. Jadi di sini kita mengakuinya interest expense terhadap interest payable. Jadi nggak boleh interest expense terhadap cash karena kita baru bayar di akhir tahun. Terus tadi angkanya ini didapat dari di sini interest. Nah, bank payable-nya kan tadi 19.900. Terus dia bank payable-nya ini dimulai 1 Januari. Berarti kan kita udah berlaku dari 1 Januari ini. Tapi kita hitungnya kan per bulan ya. Makanya kita catatnya tadi 19.900 dikali interest rate-nya 12%, itu kan per tahun. Sedangkan kita hitung per bulan, jadi dibagi 12. Makanya hasilnya 199. Oke. Kita lanjut ke bagian B. Bagian kedua dia minta untuk complete the 10 column sheet. Berarti nanti kalau kalian ujian tertulis, tinggal ngisi seluruh bagian ininya ya, seluruh adjustment, adjusted trial balance, sampai statement of financial position-nya. Terus kita tinggal isi ya, berarti di sini langsung masuk ke sini aja. Jadi kan gue gedein ya biar kelihatan. Jadi kan tadi kita udah nyatot adjusting entries-nya, jurnal adjusting-nya. Jadi kita tinggal pindahin akun-akun ini, supplies expense dan sebagainya, ke dalam adjustment ke sini, ke dalam adjustment jurnal ini. Berarti kita tinggal masukin aja tadi supplies expense di debit 1.150. Berarti di sini supplies expense di sini berarti tinggal dimasukin 1.150. Nah, ini jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Gue langsung buka aja semua biar kelihatan. Nah, di sini kan udah dimasukin nih semuanya. Udah dipindahin. Nah, terus kalian harus lihat di sini debit kreditnya tuh harus sama. Itu artinya tandanya kalian udah benar ngerjain adjusting jurnalnya. Kalau misalnya di sininya beda, nah itu kalian harus coba lihat lagi, siapa tahu ada yang miss. Kalau gitu lanjut, kita ke adjusted trial balance-nya. Nah, adjusted trial balance kan berarti trial balance setelah adanya adjustment. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Kalau misalnya cash awalnya di debit 21.220, berarti kalau misalnya di sini ada penambahan di cash, berarti ya ditambah debit, terus dikurangin kreditnya. Tinggal gitu kan. Tinggal dijumlahin aja. Sesuai default akunnya. Nah, di sini berarti ya tinggal ditambah-tambahin. Contohnya misalnya supplies awalnya kan di debit 6.400, tapi dia ada adjustment di kredit 1.150, berarti ya tinggal dikurangin. Oke, di sini juga kalian setelah udah ditambah dikurangin, udah disesuaikan sama adjustment-nya, debit kreditnya harus sama juga. Itu tandanya artinya kalian udah benar buat hitung-hitungannya. Terus lanjut ke income statement. Nah, kalau income statement kan inget aja pokoknya kalau income statement tuh pasti semuanya berhubungan dengan revenue sama expense. Jadi
semua yang berhubungan revenue expense masuknya ke income statement. Berarti di sini kita langsung lihat aja, gue sekalian buka yang statement of financial position juga biar enak kelihatannya. Ya. Di sini income statement dari revenue sampai expense. Dimasukin semua ke dalam sini angka-angkanya, dan debit kreditnya harus ya pokoknya debit kreditnya ditotalin. Habis itu lanjut kita kalau yang statement of financial position berarti segala yang berhubungan dengan aset, liabilities dan equity kalian masukin. Di sini cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, ACC Depre. Ini kan aset semua nih. Berarti kalian masukin ke statement of financial position. Terus account payable sampai sales payable juga kan masuknya liabilities, berarti masukin statement of financial position. Nah, revenue jangan. Jadi oh enggak, ini unearned service revenue tetap masukin karena kan unearned service revenue. Jadi bukan service revenue. Masuk ke liabilities. Terus equity juga capital owner's capital sama owner's drawing masukin juga. Masukin dapatlah total segini kan. Kalian lihat selisihnya. Selisihnya di sini di income statement selisihnya segini. Ya kan? Ini kreditnya dikurangin debitnya, pokoknya selisih keduanya. Yang mana yang lebih besar itu nanti menentukan menentukan profit loss-nya. Terus di sini selisihnya 3.000 sekian, di statement of financial position juga dilihat, oh ternyata sama juga nih. Ini kan dia sama dengan ini ya. Kalau misalnya kalian mau ngecek lagi, misalnya di sini dengan ini dikurangi ini nih. Nah, sama kan? Ini sama. Nah, makanya berarti kalian udah benar nih, selisihnya sama. Nah, sekarang kalian tinggal tentuin ini income atau loss. Kalau misalnya ini kredit, ini kan tadi bagian income statement, di income statement-nya ini kredit lebih besar daripada debit ya berarti otomatis in net income catatnya. Terus ya udah ini total ya harus sama semuanya. Tinggal ini maaf. Tinggal ini ditambah ini sama dengan ini gitu. Pokoknya sama semua, kelar. Terus lanjut. Kita balik ke Kak, sini. Kak, Ya, boleh. Kenapa? saya boleh izin tanya nggak? Boleh. Waktu quiz par kemarin tuh kan disediain ya tabel trial balance sama adjustmentnya. Nah, tapi nggak dikasih tahu Mm-mm. debit sama kreditnya itu di mana. Nah, itu cara kita input data dari soal itu ke worksheetnya gimana, Kak? Soalnya kita nggak tahu debit sama kreditnya gimana. Berarti kalian tuh dikasih tabel ininya nih. Tapi angkanya ini nggak ditulisin di debit Iya, kredit ya gitu. iya gitu, Kak. Sama adjustmentnya juga udah dikasih, cuma nggak tahu kita debit atau kredit itu. Ya, paham sih. Iya, Dulu itu. gue juga rada ya ribet gitu ya. Kalau misalnya kita harus ngafalin, oh kalau cash tuh di debit, kalau owner's capital tuh di kredit. Kan ribet ya. Jadi kalian gampang aja. Kalian hafalin gitu kan. Aset tuh ada apa aja sih? Aset kan ada yang penting-pentingnya dan pasti keluar sih ya ini lah ya. Cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, eh eh, ya CCDP gitu ya. Pokoknya semua aset tuh pasti di debit kecuali accumulated depreciation ini. Accumulated depreciation ini satu-satunya aset yang dikredit gitu. Jadi gampangnya ingetnya gitu Oh, buat aset. Terus buat liabilities sama juga. Karena liabilities itu kan artinya kita utang ya. Berarti kan udah tertanam tuh di pikiran kita kalau misalnya utang tuh pasti kredit lah ya. Makanya semua yang ada payable nih, account payable, bank payable, salaries payable, interest payable, income tax payable, itu udah pasti kredit. Udah pasti normalnya, defaultnya itu kredit. Jadi gitu ingetnya. Terus unearned revenue juga jangan sampai salah, jangan kalian masukin
ke maksudnya jangan kalian pikirin itu sebagai revenue karena beda ya. Jadi revenue masuknya ke liabilities dan sama juga di kredit. Jadi buat liabilities semua kredit. Yang ada payable sama revenue, ingatnya gitu. Terus equity, buat equity ini agak spesifik sih, karena kan equity ada owner's capital sama owner's drawing. Owner's capital karena dia menambah ekuitas, berarti nambahnya di kredit. Karena equity kan normalnya di kredit. Jadi kalau nambah ekuitas berarti kredit. Kalau owner's drawing kan mengurangi ekuitas karena pemilik ngambil duit untuk kepentingan pribadi dia. Berarti mengurangi ekuitas berarti kalian ingetnya di debit. Terus buat revenue udah pasti kredit semuanya. Mau service revenue, mau apalagi lah revenuean. Pokoknya pasti kredit. Kalau expense pasti debit. Advertising, supplies, depreciation, insurance, salaries, interest, income tax. Jadi debit semua. Gitu sih Oh, ingatnya. jadi Kak kita masukinnya ke normal balance-nya aja gitu ya, yang adjustment-nya itu. Benar. Ya, Oh, oke oke. oke. Ada yang mau nanya lagi kah, Oke, makasih teman-teman? Kak. Oke, sama-sama. Pak, Mm-mm. mungkin ini agak jauh ke belakang. Yang tadi adjustment terakhir tanggal 29 yang interest payable, katanya principal and interest payable are paid at the end of the year kalau nggak salah. Itu yang itu interest payable and principal will Mm-mm. be end of the year. Itu berarti apa yang dibayar di akhir tahun? Jadi gini, kalau misalnya di sini kan dia bilang on interest payable and principal will be paid at the end of the year. Jadi di tiap bulan kita catat nih insurance maaf, kita catat interest expense-nya. Tapi kita nggak bisa kita nggak bayar cash. Jadi kita ngutang dulu. Makanya kita catatnya interest payable. Karena dia bilang di sini seluruh interest expense yang kita bayar yang kita bebankan tiap bulan ini itu dibayarnya di akhir tahun. Jadi nanti di 31 Desember 2022 baru kita bisa bikin jurnal interest payable di debit buat ilangin interest payable-nya terhadap cash. Karena kita baru ngeluarin cash di Desember itu Oh, jadi gitu. istilahnya kita utangnya dulu gitu ya, Kak? Benar. Jadi kita istilahnya ini ngutang dulu nih, bunga yang kan kita ngutang ke bank kan, terus kita harus bayar bunga dong tiap bulan. Berarti kita bayar bunganya ini tuh ngutang dulu gitu ke bank. Kita bayarnya nanti di akhir tahun. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Kak, mau nanya lagi berarti yang tadi itu kita nggak bisa dong kayak saldo cash di debit berkurang ke kredit gitu nggak bisa ya karena di soalnya kan udah kita anggapannya cash itu pasti masuknya ke debit berarti di adjustmentnya kita tulis juga cashnya di debit berarti kita cuma bisa tambah-tambahin debitnya doang nggak ada pengurangan itu. Oh enggak, kalau misalnya di trial balance, pasti ini kan tadi yang kayak aku udah sebutin kan, yang tadi gue sebutin, pokoknya pasti di normal. Kalau cash pasti debit. Tapi kalau misalnya yang di adjustment, itu tergantung soalnya. Bisa aja cashnya di kredit. Tergantung jurnal adjustment yang kalian bikin di sini. Oh, tapi waktu Tergantung soalnya. di soal quiz par kemarin tuh kalau nggak salah ya adjustmentnya itu nggak ada Mm-mm. debit kreditnya gitu loh Kak jadi cuma dikasih amountnya berapa kita nggak tahu debit kreditnya. Nah, itu Oh, kayak gitu. jadi kalian maksudnya dikasihnya begini doang, tapi nggak ada tulisan debit kreditnya ini gitu ya? Ya, seingat saya ya, Kak. Oh, nggak apa-apa sih kalau gitu. Tuh kalian tinggal bikin aja dibagi dua gini aja, terus ya udah masukin aja angkanya. Sesuai normal balance gitu. Enggak, kalau misalnya adjustment sesuai transaksinya. Kayak kan kalau yang ini Hmm, oke oke. tadi misalnya Oke. depreciation expense ini ya. Ya supplies deh. Misalnya supplies ini kan tadi kan. Dia kan di akhir dia udah kepake nih supplies-nya.
berarti tinggal sisa 5.250. Dengan dia udah pakai supplies, dia udah pakai perlengkapan-perlengkapannya, berarti supplies-nya berkurang dan supplies expense-nya nambah di debit gitu kan. Berarti kan di sini supplies itu normalnya di debit kan. Tapi di adjustment ini dia di kredit karena dia berkurang supplies-nya karena udah dipakai selama bulan Juni ini. Jadi nggak harus sesuai dengan normal balance-nya kalau di adjustment. Oke, Kak. Siap. Makasih, Kak. Oke. Sebentar, gue mau cas dulu. Wait. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Oke, kalau masih aman gue lanjut ya. Jadi tadi kita nyampe yang nomor 2 kan udah tadi yang 10 column worksheet. Abis itu yang ketiga diminta untuk prepare closing journal entries. Nah, ini juga salah satu menurut gue soal yang cukup mudah ya, karena ini kalian tinggal masukin, ya tinggal jurnal penutup aja yang template banget gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalin supaya nilainya nggak sayang gitu. Nah, jadi sama kayak sebelum-sebelumnya juga, kalau misalnya bikin closing ini juga harus pakai kepala. Jadi ada perusahaannya, ada closing entries, sama jangan lupa juga ini for the month ended, belakangnya ended gitu ya. Terus lanjut, kita di sini berarti mau nutup jurnalnya, buka semua aja biar enak jelasinnya. Oke, terus, nah untuk revenue, untuk jurnal penutup revenue, artinya kan revenue sebelumnya kita udah catat di kredit. Nah, jurnal penutup ini kan kita tujuannya untuk biar akun revenue expense ini nggak ke bawah-bawah nyampe tahun berikutnya gitu kan. Berarti kita harus ilangin nih revenue-nya. Berarti tadi revenue yang kita catat di kredit, kita ilangin, kita kurangin lah istilahnya. Jadi kita taruh di akun debit supaya si service revenue ini di akhir tahun hilang. Gitu. Supaya nggak kebawa ke periode tahun berikutnya. Makanya semua yang revenue, closing jurnalnya pasti di debit, segala macam revenue-nya, terus terhadap income summary di kredit. Segini, ini angkanya juga sama sih, tinggal kalian pindahin aja tadi dari sini. Dari income statement-nya. Lanjut, terus kalau debit, kalau expense, kebalikannya, berarti kan expense, awalnya kita catatnya di debit. Berarti kita mau menghilangkannya dengan cara catat closing jurnalnya, menutupnya di kredit. Semua expense, taruh aja kredit. Semua angkanya juga sama tadi dari income statement ya. Di sini debitnya apa? Debitnya income summary. Ditotalin aja angkanya. Terus lanjut buat net income ini, di sini kan tadi kita dapat net income segini kan. Kita harus tutup juga net income-nya. Kita harus tutup juga supaya nggak kebawa ke periode berikutnya. Nah, kita gimana cara closing journal buat net income? Jadi, ini kan dia net income berarti dia untung ya. Karena dia untung, berarti menambah owner's capital. Karena kalau kita untung, kita kan nambah ekuitas kita. Makanya nambah owner's capital di kredit. Segini. Nah, debitnya lagi-lagi income summary. Sama angkanya. Terus, udah kelar, revenue udah kelar expense, sama net income. Sekarang kita catat juga owner's drawing. Owner's drawing ini juga harus ditutup. Nah, gimana cara nutupnya? Kan owner's drawing tadi ada di debit ya normalnya. Berarti kita, kalau tutup tuh artinya kita taruhnya di yang kebalikannya. Berarti kita taruh di kredit segini. Ini sama juga tadi angkanya dari statement of financial position di mana tadi? Di sini, ini kan. Ya udah, terus kita, nah ini juga template-nya sama, pokoknya owner's capital di debit, owner's drawing-nya pasti di kredit. Nah, terus di sini kan tadi kita case-nya net income ya. Gimana kalau misalnya net loss?
Gimana kalau misalnya kita rugi? Kita nyatetnya gimana gitu kan. Nah, kalau net loss berarti kita diputar. Karena kan net loss kita mikir, rugi kan artinya mengurangi ekuitas kita, mengurangi modal kita. Jadinya owner's capital-nya berarti di debit. Karena dia berkurang, jadi di debit. Nah, income summary-nya di kredit. Gitu. Terus lanjut. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu kah dari closing journal? Atau yang sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ditanya. Oke, kalau masih aman gue lanjut. Di sini diminta untuk post closing trial balance. Nah, kalau post closing gampang ya, jadi tinggal bikin aja setelah adanya closing tadi. Berarti kan udah nggak ada income, udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada revenue, udah nggak ada expense karena tadi kita udah tutup jurnalnya. Jadi ini tinggal sisa aset, liability sama equity. Nah, semua akun ini angkanya masih sama kayak statement of financial position kita, tapi bedanya itu ada di owner's capital. Nah, di sini owner's capitalnya tadi karena kita kan udah dapat owner's capitalnya kan di statement of financial position nih 34.200. Terus kita tambahin dengan net income kita. Net income kita segini tadi kan. Bertambah. Terus dikurangin lagi sama owner's capital owner's drawing. Jadi rumus owner's capitalnya adalah owner's capital awal ditambah net income atau kalau net loss dikurangin net loss, dikurangin owner's drawing. Supaya dia akhirnya balance. Kalau udah balance udah benar. Oke, lanjut ya. Problem 3. Problem 3 di sini diminta untuk langsung baca ke soalnya ya. Prepare journal for the transaction periodic sama perpetual. Nah, buat jurnal ini emang ada dua, periodic sama perpetual. Kita langsung kerjain aja. Nah, jadi kita kerjain yang periodik dulu ya. Kalau misalnya di sini kita langsung ngeliat. Nah, transaksinya di sini mulai dari tanggal 1 Desember. 1 Desember ini dia bilang beli merchandise on account. Oh, sebelumnya gue mau jelasin dulu perpetual sama periodik tuh bedanya apa ya? Bentar. Jadi, kalau perpetual itu pokoknya lebih ribetnya. Kalau periodik tuh ya dia langsung account kayak biasa. Buat lebih jelasnya gue langsung masuk aja ke soalnya. Biar kita langsung lihat apa bedanya. Jadi yang pertama dia kan beli merchandise on account. Berarti dia beli merchandise-nya ngutang. Kalau misalnya kita bayar dalam 10 hari kurang dapat diskon 2%, kalau lewat dari itu ya nggak dapat diskon. Jadi di sini kita catat kayak biasa aja. Di sini catatnya inventory terhadap account payable. Tadi karena kita beli merchandise-nya on account jadi account payable. Nah, di sini kalau kalian bandingin sama periodiknya itu kan beda ya. Di periodik ini dia catatnya itu bukan sebagai inventory, tapi sebagai purchases. Jadi bedanya di situ. Kalau perpetual itu pokoknya semua yang berhubungan dengan purchases, mau itu purchases, mau itu purchases return, mau itu purchases discount, mau freight in freight out gitu, itu tuh pokoknya semuanya yang berhubungan dengan purchases dicatatnya sebagai inventory. Terus lanjut, buat tanggal 3 Desember menjual merchandise on account juga 5.100. Nah, cost of merchandise sold-nya 3.825. Nanti kita udah kelihatan nih dari sini. Kalau misalnya di perpetual
Jadi kita gak cuma catat account receivable terhadap sales revenue karena kita jual merchandise, tapi kita juga catat COGS terhadap inventory. Jadi istilahnya kita gak cuma nyatat nilai jual kita, harga jual kita itu kan 5.100. Tapi kita juga catat cost kita yang kita keluarin buat menghasilkan merchandise ini tuh berapa. Nah, cost kita yang kita keluarin buat menghasilkan merchandise ini tuh 3.825 ini. Jadi dicatatnya sebagai COGS terhadap inventory. Gitu. Terus, gimana kalau misalnya periodiknya? Periodiknya ini ya nggak ribet ya. Jadi kalau periodiknya cuman account receivable, tadi karena kita jual on count terhadap sales revenue aja. Jadi COGS terhadap inventory-nya nggak dicatat. Lanjut. 4 Desember. 4 Desember ini freight cost of the transaction of Desember 1 for cash. Berarti dia ada catat. Kan dia di Desember 1 itu dia beli merchandise. Berarti dia sekarang catat freight-nya, biaya ongkosnya. Kalau misalnya tadi yang kayak gue bilang, untuk di perpetual ini, pokoknya segala yang berhubungan dengan purchases itu, mau purchases diskon, mau freight in, mau freight out, pokoknya pasti dicatatnya sebagai inventory, segala yang berhubungan dengan purchases. Nah, kalau di periodik, dia catatnya sebagai kayak jurnal pada umumnya, freight in terhadap cash. Lanjut, 5 Desember ini terjadi return, di mana kita balikin return ke the link supply. The link supply ini kan berarti tadi yang kita purchase. Berarti kita ada purchases return di sini. Nah, kalau purchases return di sini juga gak dicatat sebagai purchases return, tapi dicatatnya sebagai balik lagi inventory. Jadi, karena kita return, berarti account payable kita berkurang, inventory kita berkurang juga. Terus, kalau di periodik, kita catatnya sebagai purchases return. Jadi, nggak diganti. Jadi, account payable terhadap purchases return and allowance. Lanjut, 10 Desember ini dia bilang dia ngelunasin utang dia, paid the link supply in full. Berarti kalau dia ngelunasin utangnya di perpetual ini, dicatatnya sebagai balik lagi inventory, karena dia lunasinnya ini tanggal 10 kan. Sedangkan tadi yang kita belinya itu tanggal 1. Berarti berarti ini pas hari ke-10 ya. Pas hari ke-10 berarti kita masih dapat diskon 2%. Makanya itu di sini masih ada purchases discount-nya yang ini. Jadi account payable utang kita tadi kenapa bisa 6.600? Karena utang kita itu tadi kan awalnya 7.200 nih. Gue reverse ini aja. Nah, kan awalnya 7.200, kita belinya merchandise 7.200. Tapi kita ada purchases return. Ingat, jangan lupa ada purchases return 600. Jadi 6.600 yang kita lunasin fullnya. Terus kita ada purchases discount tadi. Nah, purchases discount itu lagi di perpetual dicatatnya sebagai inventory. Berapa account pay ya jumlah pelunasan kita yang kita lunasin 6.600 dikali 2%. Diskonnya 2%. Nah, ya udah cashnya ya kita tinggal kurangin aja dari 6.600 kurang 132. Terus kalau buat periodiknya sama aja sebenarnya, cuman tadi yang inventory itu kita nggak catat sebagai inventory, tapi kita catatnya sebagai purchases discount. Sama aja angkanya. Lanjut, 12 Desember itu kita receive collection in full from Full Sun Stores. Berarti kita tadi yang kita jual di tanggal 3 ini, kita udah nerima semua piutang kita, udah kita terima semuanya. Jadinya ini sama aja, berarti kita catatnya sebagai cash, kita nerima cash. Nah, karena dia ngelunasinnya tanggal 12,
ya kita nerima pelunasannya tanggal 12 dan kita jualnya tanggal 3, berarti kan itu baru hari ke ya udah ya pas hari ke-10-nya. Pas hari ke-10-nya berarti kita dapat diskon 1%. Nah, makanya kita di sini catatnya utang kita tadi yang 5.100 dikali 1%. Terus ya udah cashnya tinggal dikurangin aja. Nah, ini juga sama akun dan angkanya untuk periodik sama aja. Cash, sales discount, consumable. Jadi untuk penjualan tuh pokoknya kalian ingat aja untuk penjualan sama aja. Periodik perpetual nggak ada bedanya. Terus lanjut 13 Desember dia beli lagi merchandise, tapi ini belinya cash 4.950. Berarti di sini catat inventory terhadap cash karena ini kan per case ya, jadi di perpetual catatnya sebagai inventory. Nah, kalau di sini dia catatnya di periodik dia catatnya per cases, bukan inventory. Oke. Terus lanjut 15 Desember. 15 Desember ini dia ada return. Nah, dia berarti tadi kan dia udah beli, terus ternyata dia ada purchase return. Nah, purchase return ingat di perpetual juga dicatatnya sebagai inventory. Jadi ya tinggal dibalik aja sih ya basically. Tinggal karena dia nerima cash refund berarti cashnya nambah, terus karena dia balikin ada purchase return di perpetual dicatatnya sebagai inventory. Nah, di periodik di sini di periodik dicatatnya nggak inventory tapi purchase return and allowance. Angkanya sama. Lanjut, dia tanggal 20 menjual merchandise-nya menjual merchandise-nya. Berarti ini kita ingat kalau kita jual di perpetual itu jangan lupa ada inventory sama COGS. Jadinya cash, sales revenue. Nah, jangan lupa ada COGS sama inventory-nya. Terus kalau misalnya periodik, ya udah berarti dia nggak ada COGS sama inventory-nya, cuman cash sama sales revenue aja. Lanjut, 23 dia ada refund lagi to cash customers karena ada barang yang rusak, merchandise yang rusak. Nah, berarti di sini kita buka. Ini untuk yang perpetual. Ingat lagi, kalau misalnya dia jual di perpetual, harus ada COGS sama inventory-nya. Dan pasti udah dikasih tahu di soal juga. Berarti tinggal sales return and allowances di debit, terhadap cash di kredit. Nah, ini COGS inventory-nya dibalik aja, jadi inventory-nya di debit. Karena kan dia, istilahnya tadi dia jualan nih, terus dia dapat lagi return barangnya. Karena ada yang rusak, customer-nya balikin dia barang. Berarti kan inventory dia nambah lagi dong di debit. Gitu. Makanya terus COGS, berarti istilahnya jumlah yang terjualnya berkurang. Karena ya dia nggak jadi dijual gitu kan, dibalikin. Berarti ya kayak gitu. Nah, buat periodiknya sama aja. Berarti dia catatnya sales return and allowances terhadap cash, tapi ingat lagi nggak ada inventory dan showcase. Lanjut, nomor 25, tanggal 25, dia sold merchandise on account. Nah, ingat lagi kalau sold merchandise di perpetual, pokoknya udah pasti ada inventory sama COGS-nya. Nah, berarti udah accounts receivable, sales revenue, COGS, inventory. Kalau periodik, dia mau jual merchandise, nggak ada inventory, nggak ada COGS-nya. Accounts receivable sama sales revenue aja. Oke. Dari sini ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Kak, aku mau nanya. Ya, Barusan yang diskon itu kenapa masuknya ke debit dia? yang mana? Yang sales discount itu. Kenapa dia masuknya debit? Bukannya kita justru yang bayar ke fund store-nya itu ya? Oh, yang ini ya? Iya. Oh, oke. Kenapa dia sales discount
di debit. Iya. Karena kan kalau dulu biar gampangnya ya, kalau dulu gue ingetnya kan sales itu kredit. Berarti pokoknya sales discount sama return itu pokoknya kebalikannya kredit. Berarti debit. Kalau misalnya per case kan kita beli. Kan kalau per case ini kita catatnya di debit kan. Berarti kalau ada per cases return dan per cases discount berarti itu di kredit kebalikannya. Gitu. Kalau gue ngingetnya gitu biar gampangnya. Cuman kalau nanya logikanya kan istilahnya kita tadinya udah jual nih. Jual di kredit kan. Yang ini. Kita udah kayak udah accounts receivable sama sales revenue. Berarti ya sales discount-nya otomatis ketika kita kasih diskon sales kita berkurang gitu. Karena tadinya harusnya kita dapat duitnya 5.100 nih. Tapi jadinya cuma 5.049 karena 51-nya kita kasih diskon. Gitu. Menjawab nggak ya? Iya. Ya, kasih Kak. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Di sini diminta selanjutnya buat diposting ke Ledger, T-account. Nah, tadi yang gue bilang, kalau misalnya Ledger sama T-account tuh sebenarnya beda. Kalau T-account itu yang kayak gini, yang bentar gue buka dulu semuanya aja. Oke. Ya. Nah, kalau T-account tuh langsung kayak gini. Jadi cukup ada tanggal dan cukup debit kreditnya. Kalau di sini berarti kan dia nyatetnya itu di sininya debit terus di sininya kredit gitu. Terus ending balance-nya di akhir doang. Sedangkan kalau tadi ledger itu yang kayak di mana tadi ya? Nah, di sini ini kan ribet ya. Ada item, ada post ref, ada balance lagi gitu. Jadi nggak di ujian biasa sih walaupun dia soalnya minta ledger tapi kalian bikin T-account aja itu udah full sih harusnya. Karena nggak ada waktu banyak juga kan ngerjainnya. Jadi posting ledger ini juga sama sih kayak problem satu tadi. Cuman bedanya di sini kalian harus perhatiin juga. Ini penting sih. Karena kan di sini dia udah kasih data. Di sini kalian lihat udah dikasih data unadjusted trial balance-nya. Jadi kalian dalam T-account itu harus masukin beginning balance-nya. Kalau tadi di problem 1 kan belum ada beginning balance-nya ya, nggak diberitahu. Jadi ya nggak usah. Tapi kalau di sini ada, jadi kalian harus masukin ini beginning balance-nya. Ini juga ada beginning balance-nya buat account receivable gitu. Terus buat angka-angkanya sama, kalian tinggal pindahin aja. Ini misalnya tanggal 12 Desember 5.049 cash ya. Dia nambah di debit. Berarti kalian tinggal ngelihat aja ya di sini kan. Dia 5.049 juga cash tinggal dipindahin aja ke sini. Selanjutnya juga sama kayak gitu, terus ending balance-nya juga sama ya. Ini itu berarti karena cash itu normalnya di debit, berarti kalian tinggal debitnya tambahin semua. Nah, kreditnya dikurangin semua. Udah dapet segitu hasilnya. Terus account receivable juga sama, debitnya tambahin semua, kreditnya kurangin semuanya. Inventory juga sama karena masih aset kan. Jadi debitnya tambahin semua, dikurangin kreditnya semuanya. Dapatlah ending balance-nya. Ya, sama juga semuanya. Debit kreditnya. Pokoknya kalau revenue, kreditnya tambahin semua karena dia normalnya kredit. Terus kalau return, kan berarti dia kebalikannya sales gitu kan. Sales return berarti kebalikannya sales. Berarti dia normalnya di debit. Kebalikan kredit. Tambahin semua. Terus diskon juga sama, kebalikannya kredit berarti adanya di debit. Kebalikannya sales, kan sales di kredit berarti artinya di debit. Tambahin semua aja. COGS, ingat aja pokoknya dia karena cost kan. Cost kan biaya ya. Berarti berarti masuknya ke expense gitu. Jadi tambahin debit semua, kurangin kredit. Oke. Lanjut.
dia minta selanjutnya untuk prepare multiple step, income statement, equity statement, statement of financial position. Agak banyak ya. Oke. Sama, jangan lupa untuk setiap laporan yang kalian bikin, income statement, equity statement, statement of financial position, jangan lupa bikin kepalanya. Perusahaan, nama laporannya, income statement atau equity statement. Baru ini ingat, kalau income statement, terus adjusted trial balance, itu tuh pokoknya pasti for the year ended. Terus kalau misalnya statement of financial position atau balance sheet, itu dia for the year ended juga. Terus ya udah kita tinggal masukin aja di sini angka-angkanya. Gue langsung buka semua. Bentar maaf. Oke. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja sales revenue. Sales revenue itu terdiri dari apa aja sih? Tadi kan kita catat tuh ada sales. Terus ada sales return and allowances. Berarti masukin juga di minus karena ya sales return mengurangi sales. Jadi net salesnya berapa? Jadi net salesnya itu segini. Tadi sales dikurangin sales return, dapat net sales. Terus ada COGS lagi. COGS-nya juga tadi sama ya. Ini semua angkanya tuh dapat dari ending balance di account-nya. Jadi tinggal kalian masukin aja ke sini. Terus berarti kita bisa dapat gross profit dari net sales dikurangin COGS-nya. Dapatlah segini. Nah, ini udah kelar bagian revenue-nya, sekarang bagian expense-nya. Nah, expense ini kalian tinggal masukin aja pokoknya semua expense, segala jenis expense, kalian masukin ke sini. Tambahin semuanya, berarti total operating expenses segini. Dapatlah net income. Oke, lanjut. Owner's equity. Nah, owner's equity ini kan dia perubahan ekuitas ya. Jadi, karena tadi kalian udah dapat nih net income-nya segini. Kalian tinggal ingat aja rumusnya, pokoknya equity awal atau owner's capital awalnya ini tuh dapat dari di sini juga tadi yang kita udah catat. Nah, ending balance owner's capital-nya, terus ditambah net income yang ini, terus dikurangin owner's drawing. Owner's drawing-nya juga sama tadi dari take count juga, dari ending balance take count. Dapatlah segini. Jadi rumusnya tinggal owner's capital awal tambah net income kurangin owner's drawing. Dapatlah equity akhirnya. Terus lanjut. Tadi kan udah income statement, udah equity perubahan ekuitasnya. Jadi sekarang kita statement of financial position atau balance sheet-nya. Ini sama, tinggal masuk sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi tinggal masukin aja aset dulu. Nah, jadi kalian juga jangan lupa untuk selalu masukin aset itu bedain ya. Jadi ada current asset sama non current asset. Kalau current asset pokoknya yang habis dalam pokoknya yang masa manfaatnya itu atau jangka waktu penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Kalau non current asset lebih dari 1 tahun. Terus urutinnya juga berdasarkan likuiditasnya. Berarti pokoknya yang paling urutannya tuh pokoknya pasti selalu gini, cash, account receivable, terus inventory, prepaid insurance. Dan kalau ada kan aset lain atau kayak supplies gitu-gitu juga dimasukin di sini. Terus angka-angkanya sama juga, kalian tinggal masukin dari ending balance di account-nya. Masukin ya, terus tinggal dihitung, jumlahin total current asset, non current asset, terus dapatlah total asetnya. Terus liabilities-nya. Liabilities-nya ini juga sama, dipisahin dulu current-nya sama non current-nya. Pokoknya kalau current liabilities itu
account payable, revenue, pokoknya payable biasa ini. Kalau non current liabilities tuh biasanya paling cuman bank sama paling bond ya. Jadi pokoknya kalau ada bank payable sama bond payable itu biasanya non current. Kalau sisanya yang lain kayak sales salaries, interest, utilities, nah itu biasanya current. Emang ya, emang masuknya current. Terus ya udah tinggal dijumlahin total current, total non currentnya, dapatlah total liabilities. Nah, jangan lupa belum kelar, kita harus tambahin equity lagi. Equity-nya tadi ada owner's capital-nya. Nah, ini owner's capital juga jangan salah ya. Kalian itu pakai angkanya itu yang ada di sini. Yang ini. eh yang equity setelah perubahan ekuitasnya. Jadi jangan pakai equity yang di awal, tapi pakai owner's capital yang akhir. Masukin ke sini. Nah, udah gitu. Harus balance kalau benar. Kalau nggak balance berarti ya kemungkinan kalian ada salah hitung atau salah masukin. Gitu. Dari sini ada yang mau tanya? Aku izin mau nanya Kak, untuk Boleh? income statement. Mm-mm. Income statement itu kemarin dosen saya ada yang namanya EBIT gitu, earning before interest and tax. Kalau misalnya Mm-mm. urutannya itu berarti ditaruhnya setelah net income di sini ya, Kak? Oh, oke. Kalau misalnya EBIT itu, iya, berarti dia ditaruhnya setelah net income ini. Karena kan dia, jadi anggaplah di sini ada ini ya, misalnya gue tambahin misalnya ada misalnya, oh iya, kalau misalnya ada EBIT kayak gitu, berarti kalian ininya jangan tulis net income ya, berarti tulisnya taxable income. Kok iya ya. Berarti pokoknya ini kalian inget aja di sini masih net income-nya. Terus bawahnya ini misalnya ada interest expense, kan? Terus ada tax expense juga. Expense. Nah, berarti kalau kalian mau cari EBIT-nya atau earning earning before interest and tax-nya, berarti di sini. EBIT-nya tuh di sini. Ini EBIT-nya nih. Nah, makanya setelah kalian kurangin sama interest sama tax-nya, barulah dapat net income di paling bawah sini. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Kalau masih Oh aman, ya, gue Kak, lanjut. Oh ya, boleh? lagi. COGS itu masuknya expense ke sih, Kak? Iya, COGS tuh masuknya expense, benar. Oke. Sama sales return and allowances dan sales discount itu masuknya expense juga nggak sih? Kalau nggak salah, aku mau mastiin aja. Apa? Sorry. Sales return and allowances sama sales discount itu masuknya expense bukan, Kak? Sales return sama sales discount ya. Kalau sales return sama sales discount nggak bisa dibilang expense juga sih. Karena tetap bagian dari sales revenue gitu. Kalau misalnya ya sama juga kayak karena dia masih bagian dari sales, jadi nggak bisa dibilang expense sih. Tapi dia adanya di debit gitu. Tapi bukan expense. Oh, oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi kah, teman-teman?
Oke. Kalau gak ada gue lanjut ke problem terakhir. Satu dulu ya, problem 4.1 ini ada calculate COGS pakai FIFO perpetual, periodik, sama weighted average perpetual sama periodik. Oke. Di sini sebenarnya ini kalau menurut gue buat COGS FIFO sama weighted average ini sebenarnya tempat banget sih. Jadi dan nggak susah gitu. Asal kalian hitungnya benar dan jangan sampai miss di tengah-tengah atau salah ngitung atau salah cara gitu ya. Oke, gue langsung buka aja buat FIFO perpetual dulu ya. FIFO perpetual. Di sini ingat aja pokoknya kalau FIFO itu kan dia artinya first in first out. Berarti kalau misalnya kita beli barang duluan berarti itu yang keluar duluan. Yang ada di gudang kita duluan itulah yang kita jual duluan gitu. Simpelnya kayak gitu. Terus kalau perpetual ini harus kita iniin satu-satu. Oke, kita langsung lihat aja. Misalnya di September 2 nih. Di sini ada tulisannya beginning inventory. Dia kuantitinya 100, harganya 500. Catatlah di sini. Beginning inventory. Nah, kalau misalnya kita ini kan beginning inventory ya. Jadi langsungnya di inventories. Jadi nggak masuk ke bagan purchase sama COGS. Jadi langsung di sini 100, 500 dikalikan 50.000 total cost-nya. Lanjut, terus tanggal September 5 dia ada beli. Nah, kalau dia beli ini masuk ke purchase. Berarti dia beli 270, 550 ditotalin dikaliin 270 kali 550 sama dengan 148.500. Nah, kalau di perpetual ini kita tuh ngelisin satu-satu gitu. Kenapa kita di sini kan kalian lihat nih, kalau di sini di tanggal September 5 ini setelah dia membeli dia tuh ada dua kolom kayak gini nih. Kenapa harus dibikin dua kolom kayak gini? Jadi ada beginning inventory-nya awalnya 100 500 itu dan ada yang dia beli. Nah, kenapa kita harus bikin dua kolom? Karena tuh ini harganya beda gitu kan dilihat. Jadinya nggak bisa kalian satuin karena ini perpetual. Jadi nggak bisa kalian satuin. Jadinya udah gitu. Karena ini FIFO perpetual, jadi kalian kalau harganya beda nggak bisa disatuin. Harus dipisah bikinnya. Lanjut, sales. September 8 sales ini berarti kita masukin ke COGS karena kita kan ngejual ya. Ngejual masuk ke COGS. Di sini dia jualnya berapa? Dia jualnya 250. Berarti kalau dijual 250, kita lihat stok kita. Kita lihat inventories kita, terakhir kita lihat nih ada 100 sama 270 nih. Nah, karena kita FIFO, first in first out, berarti kita keluarin dulu yang 100. Kita jual dulu nih yang 100. Nah, tapi kita jual 250, berarti masih ada 150 nih. Kita ambil dari mana ya? Kita ambil dari batch 2-nya. Dari 270 ini. Jadi, karena tadi yang 100 udah kita jual semua nih, ya udah mau nggak mau dong 150 kita pakainya yang batch 2 yang ada gitu kan. Nah, harganya juga beda ya berarti. Karena tadi sesuai dengan batch dia. Udah. Terus, berarti kalau misalnya, emang kok dia, ya. Nah, terus kalau misalnya dia udah jual 250, berarti sisa di stok kita, sisa inventory kita berapa? Berarti tadi, karena kita udah jual batch kedua ini 150, berarti kita udah tinggal sisa 120 di harga 550 dong. Yang segini kan. Lanjut. Terus di September 15 dia beli lagi nih. Nah, dia beli lagi 125 masuk ke bagian purchase. Harganya beda lagi nih. 510 kan. Nah, kalau udah harga beda. Nah, berarti tahu dong. Berarti kita harus catatnya beda lagi. Tadi kita kan yang stok terakhir kita tadi ada segini nih. Dia nambah lagi, dia beli lagi. Nah, harganya beda kan. Berarti kita harus bikin lagi kolomnya beda. 510. Jadi nggak boleh disatuin ya. Terus lanjut lagi. Dia ada purchase return nih tanggal 18. Nah, kalau purchase return, ingat aja, kalau ada purchase return, berarti kan kita udah beli barang, terus kita balikin lagi ya. Berarti kita minus nih di sininya. Kita purchase-nya, di bagian purchase kita minus. Kita minus. Nah, harganya juga masih sama dengan purchase terakhir yang kita beli. Ya kan, 410.
Terus berarti kita setelah kita balikin, berarti kan otomatis inventory kita berkurang ya, karena kita ngebalikin ke orang lain, ke perusahaannya. Berarti di sini kita berkurang nih inventory kita. Tadinya 125, karena kita per case return 18, jadi berkurang 107. Nah, ini misalnya kalian bingung ya, nanti kalau misalnya harganya beda, misalnya harganya di sini beda nih, bukan 560. Misalnya dia bikin harganya 550 ya. Misalnya dia per case return-nya di sininya 550 gitu. Berarti ya kalian sesuaiin, karena ini Vivo Perpetual, berarti kalian sesuaiin yang 550, berarti bukan ini nanti ini yang berkurang per case-nya, inventory-nya, tapi yang ini yang berkurang karena dia nyesuaiin sama harganya. Karena kan 550 batch ini, berarti kita nguranginnya dari batch ini gitu. Lanjut, kalau misalnya semester September 22 ada sales. Sales itu berarti kita COGS. Nah, kita salesnya 100. Ingat, kita first in first out. Berarti kita lihatlah yang paling atas. Oh, masih ada 120 nih yang batch ini. Ya udah kita jual itu dulu. Kita di sini 100, harganya 550 ini kan. Terus berarti sisanya tinggal 20. Nah, 107 masih tetap karena belum kepake kan. Nah, terus ada sales return. Nah, sales return juga sama kayak per return tadi, berarti dia di COGS-nya minus 27. Nah, dia minus. Nah, kalian inget ya, harganya tuh bukan pakai yang 850 ini loh ya. Dia pakainya harganya yang terakhir dia jual. Karena dia terakhir jual di harga 550, berarti dia sales return-nya juga pakai 550 lagi. Jadinya dapetnya segini. Terus, karena dia udah sales return, berarti kan artinya inventory dia nambah nih. Kok bisa nambah? Karena kan dia tadinya jual. Inventory-nya tadinya udah nggak ada. Terus dibalikin lagi gitu. Berarti kayaknya nambah. Nah, nambahnya di yang 550. Karena tadi dia jual di 550 ini. Jadi nambahlah 47. 20 tambah 27. Di harga 550. Oke. Terus udah. Kan dia minta di sini calculate COGS dan ending inventory-nya. Berarti ya udah kita tinggal COGS-nya totalin aja, sum ditotalin dari semua transaksinya. Terus kalau buat ending inventory-nya kalian jangan totalin semua ya. Tapi buat ending inventory-nya lihat aja yang di tanggal terakhir. Di sini kan tanggal 29 terakhirnya kan. Ya berarti ending inventory-nya tinggal jumlahin ini. 25 tambah 59 ini jadilah segini 85. Terus lanjut buat Vivo periodic. Nah, buat Vivo periodic ini gua langsung buka juga. Nah, kalau Vivo periodic ini lebih mudah ya, nggak ribet, nggak kayak perpetual tadi, agak panjang. Jadi kalau periodic ini balik lagi, dia ada beginning inventory dulu, catat beginning inventory, unitnya berapa, terus total cost-nya berapa sesuai dengan yang di sini kan. Terus per case, dia per case-nya berapa sih? Nah, dia per case-nya itu digabungin, jadi dia tuh langsung nambahin semua per case-nya. Berarti dia langsung nambahin 270 tambah 125 dikurangin 18. Nih, kalau kalian lihat di sini. Nah, dia tuh udah dia totalin semua unitnya gitu. Terus beginning inventory tambah purchase berarti dapatlah good available for sale-nya yang ada di yang bisa dijual tuh berapa sih? 477 unitnya kan. Oh ya, sebelumnya ini tadi buat per case-nya total cost-nya itu tetap pakai harga masing-masing ya. Karena dia Vivo jadi kalian tetap pakai harga masing-masing. Jadi 270 kali 50 terus tambah 125 kali 560 kurang 18 kali 560. Terus tadi cogas good available for Excel-nya segini 477-nya berarti cogasnya ditambahin aja beginning inventory tambah per case segitu. Nah, terus kita sell berapa sih? Nah, sell juga sama. Dia juga totalin aja semuanya. Nah, jadi dia totalin seluruh sales yang dia lakuin gitu kan. Di sini dia sales-nya ya 250 tambah 100 dikurangin sales return-nya 27. Ini agak keliru ya. Jadi harusnya mestinya 250 aja.
Terus berarti kalau dia jualan segini, berarti dia ada ending inventory-nya, sisa stoknya berapa? Berarti 154. Nah, gimana sih cara kita ngitung COGS-nya dan juga ending inventory-nya buat periodik ini? Periodik. Jadi, kan ini 154 ya. 154 berarti kalian lihat aja sih. Kan di sini yang kayak tadi kita perpetual ngelihat angka 47 sama 107-nya ini kan dari seluruh transaksinya kan. Tadi kita beli 100, terus kita jual, kita ada 100, terus kita beli 270. Nambah kan. Terus kejual, terus beli lagi, kejual lagi. Nah, akhirnya yang masih ada stok di ending inventory-nya berarti 47 yang 550 dan 107 yang 560. Makanya tinggal dikaliin aja total cost-nya, berarti dia dapat nih ending inventory-nya segini. Nah, COGS-nya gimana? COGS-nya udah gampang, tinggal COGS-nya dikurangin sama ending inventory-nya. Lanjut buat weighted average perpetualnya. Weighted average perpetualnya juga, nah kalau weighted average ini beda lagi. Namanya juga weighted average kan, berarti dia artinya dia rata-ratain semuanya. Nah, kita mulai misalnya September 2. Dia ada beginning inventory nih, sama lagi kita masukinnya ke inventories 100, 500, 50.000. Terus ada per case-nya 270. Masukin per case 550 dikaliin 148.500. Nah, kalau weighted average ini berarti dia tuh nambahin unitnya. Jadi dia nambahin unitnya 100 tambah 270. Nah, kalian nambahin lagi nih cost-nya. Jadi 50.000 tambah 148.500. Dapatlah segini kan. Nah, karena dia weighted average, jadi harganya itu adalah total cost dibagi sama unitnya. Jadi dirata-ratain. Dapatlah segitu. Terus, sales-nya gimana? Nah, sales-nya dia bilang 250. Nah, 250 ini kita pakai harga yang mana sih? Pakai harganya itu yang terakhir, harga terakhir. Di sini kan 536 nih. Tadi cost terakhirnya. Berarti di sini kita juga catatnya cost terakhirnya segini. Ngikutin cost terakhir. Terus lanjut lagi, berarti sisanya berapa? Sisanya 120. Harganya berapa ya? Masih sama dong, karena kan tadi kita cuma jual. Kita dikurangin aja. 370 dikurangin 250, 120, 158.500 dikurangin 134 juga 6438. Nah, harga cost tiap unitnya juga masih sama 536. Jadi kalau sales itu pakai harga cost terakhirnya. Terus dia per case lagi 560, harga beda lagi kan. Jadi kita nambahin lagi, berarti 120 ditambah tadi 125, belinya kan di sini belinya 125 nih. Jadi nambah lagi, habis itu ini juga sama, total cost ini ditambah ini, terus cost per unitnya juga sama, berarti dibagi 134 dibagi 245 ini. Terus lanjut ada per case return. Nah, per case return itu kan berarti dia ngurangin per case. Di sini ngurangin per case 560 karena tadi kan dia belinya 560. Terus di sininya gimana? Nah, di sininya juga sama rata-rata lagi ya. Jadinya 245 dikurangin 18. Terus harganya gimana? Total cost-nya berarti juga sama 134,78 dikurangin 10.000 ini. Nah, cost-nya gimana? Jadi dibagi juga sama. Lanjut sales-nya. Sales ini dia jual kan. Berarti dia 100 pakai harga mana? Harga cost terakhir, ingat cost terakhir. Jadi reframe kan. 54757. Sisanya berapa? Ya udah dikurangin aja 127, harganya masih sama. Bukan harga, maksudnya cost-nya masih sama. Terus sales return. Sales return ini kita ngebalikin, berarti minus. Terus ininya gimana? Ininya itu juga masih pakai cost terakhir. Pokoknya di sini kalau weighted average buat COGS-nya semua pakai cost terakhir. Cost inventory terakhir.
terus dikaliin, terus ya udah ini kan berarti karena dia return sales berarti dia nambah inventory-nya. Ini juga sama aja ya, karena kan dia tadi harga cost ininya juga sama, 548. Terus total COGS ya udah tinggal dijumlahin, terus ending inventory-nya tinggal pakai yang 84326 ini. Lanjut, itu kan tadi weighted average perpetual. Kalau periodiknya gimana? Nah, periodiknya di sini. Oke, kita langsung aja. Jadi beginning inventory-nya itu tadi kan 100, total cost-nya 50.000 juga. Per case-nya juga sama, tadi pokoknya dijumlahin aja nih 270 tambah 125 dikurangin 18. Dapatlah good available for sale. Nah, terus kita hitung dulu total cost-nya. Sama ya caranya kayak perpetual tadi. Hitung dulu yuk. Tambahin unitnya, tambahin total cost-nya, baru dapat cost per unitnya. Nah, cost per unitnya ini berarti tinggal 258 bagi 477. Terus kita salesnya berapa? Salesnya juga sama, jumlahnya berarti 250 tambah 100 dikurangin 27. Terus berarti tinggal ending inventory-nya berapa? Ending inventory-nya 154. Nah, terus kita cari total cost of ending inventory-nya berapa gitu kan. Nah, total cost of ending inventory-nya ya berarti tinggal unitnya dikali cost per unitnya tadi yang kita dapat di sini, dapatlah cost of ending inventory-nya. Nah, karena dia udah dapat ending inventory berarti tinggal cari COGS-nya. COGS-nya COGS dikurangin sama ending inventory. Gitu. Dari sini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Oke. Kalau masih aman, gue lanjut ke problem 42. Problem 42 ini diminta untuk cari gross profit. Kalau tadi kan ini dimintanya COGS sama ending inventory kan. Nah, di sini dia mintanya gross profit. Harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah jawab. Baca soal dulu baru jawab. Jangan terkecoh sama datanya. Oke, terus ini Vivo perpetualnya, langsung buka aja. Ini juga sama ya teman-teman, kayak tadi bikin tabel Vivo perpetualnya sama kayak problem 4.1 tadi. Tinggal beginning inventory-nya, masukin ke inventories 65 150 dikali. Terus kalau ada per case, masukin ke per case. Terus ingat kan ini harganya beda ya. Jadi dibikinin 2 baris di inventoriesnya, 2 baris ya. 2 baris karena harganya beda. Ingat ini Vivo perpetual. Terus kalau sales dikurangin juga, ingat dia jual dari batch pertama dulu, dijual dari yang batch abisin yang batch atas dulu baru pakai yang batch bawah. Kayak gitu, terus sama 65 kan dia 70 jadi dia pakai 65 yang 150 dan 5 yang harganya yang cost-nya 160. Sisa berapa? Tinggal dikurangin. Berarti tadi tinggal sisa yang batch 2 ini kan, 195 kali 160. Terus 18 dia ada sales juga. Dia sales lagi 100. Nah, 195 tinggal ini doang kan, gak ada batch lain lagi. Jadi ya udah pakai itu. 100 110 harganya. Sisanya 195. Terus dia beli lagi per case. Nah, ini harganya beda lagi kan. Tadi 160 nih, 195. Jadi nambah baris baru lagi. Tadi batch sebelumnya sisa inventory yang cost 160 tambah lagi 160 unit yang costnya 165. Batch baru lagi. Terus salesnya dijual lagi 25 inget dia pokoknya pakai yang batch atas dulu. Berarti pakai yang harga 160. Sisa 70. Nah, batch 2-nya masih ada 160 yang 165. Ya udah tinggal dijumlahin aja COGS-nya, dijumlahin ending inventory-nya tinggal lihat dari yang 2 ini kan. Jumlahin tanggal terakhirnya. Oke. Buat gross profit-nya gimana nih ngitungnya? Gross profit-nya. Pokoknya ingat aja kalau gross profit itu kan dia sales dikurangi COGS.
tadi COGS-nya kita udah dapat nih segini gitu kan. Nah, salesnya ya udah kita tinggal tambahin aja nih, ngelihat kita tabel di sini. Salesnya dia ada 70. Nih, kita lihat. Nah, 70 kali 300 ditambah 100 kali 250 ditambah lagi 25 kali 315. Jadi tinggal tambahin aja sesuai dengan harganya. Terus kurang COGS dapatlah gross profit gitu. Nah, weighted average periodic kita buka semua aja. Oke, terus kalau weighted average periodic ini kita bikin dulu, pertama-tama kita bikin COGS-nya. COGS-nya kita lihat beginning inventory ada 65, 150. Totalin. Terus kita lihat kalau COGS itu kan berarti dia beginning tambah per case ya. Jadi per case-nya 200, ada nih 160. Tambahin lagi 200, 160. Terus dia ada lagi per case-nya 160, 165. Totalin, tambahin. Unitnya segini. Nah, karena ini kan dia weighted average ya. Berarti dia, ingat aja pokoknya rata-rata. Berarti dia total cost ini dibagi unitnya. Berarti cost per unitnya 160. Nah, udah dapat cost per unitnya. Kita tinggal cari berapa sih ending inventory-nya supaya kita bisa dapat COGS, supaya kita bisa dapat gross profit. Satu-satu dulu ya. Jadi, tadi kan kita udah dapat nih cost per unitnya. Kenapa kita perlu cost per unit? Supaya kita bisa hitung cost ending inventory-nya. Nah, ending inventory-nya berapa? Ending inventory-nya berapa? Tinggal kita kurangin aja COGS, tadi 425 ini, dikurangin sama sales-nya. Sales-nya kan ini 70 tambah 100 tambah 25 kan. Berarti 195. Berarti sisa inventory-nya 230. Nah, kita dapatlah cost ending inventory-nya 230 kali 160. Dapat ending inventory. Nah, kita kurangin COGS sama ending inventory-nya untuk dapat COGS-nya. Nah, habis udah dapat COGS-nya sama kayak tadi Viva Perpetual ini, rumus gross profit selalu sama ya. Jadi revenue kurang COGS. Tadi kita udah dapat nih COGS-nya. Revenue-nya gimana? Revenue juga sama ya. Jadi kalian jumlahin satu-satu, 70 kali 300 tambah 100 kali 250 tambah 25 kali 315. Dikurang COGS-nya dapat gross profit segini. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain buat merchandise inventory ini? Boleh? Kalau misalnya kita disuruh cari gross profit, itu kan rumusnya sales revenue kurang COGS. Nah, kalau sales data sales berapa unit yang terjual, tapi kita nggak dikasih tahu berapa cost per unit, itu gimana Kak nyari COGS-nya? Nyari sales revenue-nya. Kalau misalnya, nggak mungkin sih, tapi jadi cost per unitnya ini tuh pasti nanti dikasih tahu kalian. Di tiap salesnya ini pasti dikasih tahu. Jadinya, jadi cost per unit buat ngitung sales revenue pasti bisa. Oke. Soalnya kalau nggak salah atau aku yang nggak kelihatan kemarin, pas kuis PAR itu kita disuruh nyari profit pakai metode FIFO sama weighted, tapi nyari gross profit kan terus sales revenue, tapi di tabelnya tuh kayak nggak ada cost per unit, tapi nanti pasti ada kan ya Kak cost per unit itu? Iya, harus ada sih pasti. Karena sejauh ini ya yang aku lihat soal-soal UTS ada semua sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada lagi guys yang mau nanya? Oke. Kalau misalnya udah gak ada, thank you banget udah mau ikut mentoring PA. Good luck teman-teman buat UTS PA-nya dan juga UTS-UTS lainnya ya, semangat. Terus kalau misalnya kalian ada apa-apa, misalnya mau nanya-nanya, boleh banget chat gue aja
ya gue ID lain gue taruh sini aja ya. Nanti gue ada di grup juga sih, grup PO 2023 juga. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya boleh banget chat gue aja gitu. Oke. Kalau udah gak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, udah kelar sih. Thank you ya teman-teman buat udah datang dan udah ikut. Good luck. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Terus kok Oke.